Shalom, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengantar kita boleh ada di hari yang baru ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita beribadah kepada Tuhan, kita melakukan lebih tinggi dari gunung. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa di bumi dan di sorga. Kami bersyukur hari ini Kau beri lagi bagi kami waktu untuk menjalankan tanggung jawab kami, menjalankan aktivitas kami, dan kami sadar semuanya itu harus didasarkan pada firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami firman saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini kita membaca Ibrani pasal 1, ayatnya yang ke-14, demikian tertulis. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, dan tema renungan kita hari ini, pewaris keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengar kisah tentang kakak beradik yang dulunya hidup rukun, tetapi akhirnya bertengkar karena warisan. Ada yang saling marah, saling menggugat, bahkan hubungan keluarga hancur hanya karena rumah, tanah, atau peninggalan orang tua. Mengapa itu bisa terjadi? Karena manusia menganggap warisan dunia itu lebih berharga dari apapun yang ada di muka bumi ini. Tetapi firman Tuhan hari ini berbicara tentang warisan yang jauh lebih besar daripada semua harta di dunia, yaitu keselamatan yang di dalam Yesus Kristus. Penulis Ibrani menyebut orang percaya sebagai mereka yang harus memperoleh keselamatan. Artinya, kita adalah pewaris dari keselamatan yang diberikan Allah. Bukan berarti warisan dunia tidak penting, harta, rumah, ataupun peninggalan keluarga bisa menjadi berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengingat bahwa ada warisan keselamatan yang jauh lebih besar dan kekal, seharusnya harta warisan itu membuat kita sadar untuk tidak bertengkar hanya karena harta dunia yang sementara. Dalam Ibrani pasal 1, penulis menjelaskan bahwa
Yesus Kristus lebih tinggi dari malaikat. Itu berarti lebih tinggi dari apapun. Malaikat hanyalah roh-roh yang melayani. Sedangkan Kristus adalah anak Allah yang bertahta untuk selama-lamanya. Bahkan malaikat diutus untuk melayani orang-orang yang memperoleh keselamatan. Ini sedang menunjukkan betapa berharganya orang percaya di mata Tuhan. Kadang mungkin kita merasa sendirian menghadapi hidup ini. Masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, atau pelayanan membuat kita lelah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah tetap menjaga dan memelihara umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan pewaris keselamatan berjalan sendiri. Saudara-saudara, warisan dunia suatu saat akan habis. Uang bisa hilang, rumah bisa rusak, jabatan tidak selama-lamanya. Tetapi keselamatan dalam Kristus tetap untuk selama-lamanya. Karena itu, mari hidup sebagai orang-orang yang sadar bahwa kita adalah pewaris kelas keselamatan. Jangan sampai kita kehilangan kasih, jangan sampai kita kehilangan persaudaraan, dan jangan sampai kita kehilangan hubungan dengan Tuhan hanya karena kita mengejar harta atau warisan dunia. Tetap setia kepada Kristus sebab di dalam Dialah kita memiliki warisan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami adalah orang yang Kau selamatkan, yaitu melalui Putra Tunggal-Mu Kristus Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke sorga, penuh kuasa mengalahkan maut. Karena itu ajar kami untuk tidak menggantikan posisi Engkau sebagai Juru Selamat dengan apapun yang menjadi keinginan kami, termasuk segala apa yang diandalkan oleh dunia ini. Kami harus sadar bahwa kami adalah pewaris keselamatan, tetapi kami pun akan terus merespon itu dengan ketaatan terhadap firman Tuhan. Karena hanya dengan ketaatan dan kesetiaan kepada firman Tuhan, melakukan segala sesuatu yang Kau kehendaki, keselamatan akan menjadi sebuah upah bagi kami ketika Engkau datang kembali. Tuhan memberkati kami sekalian ini. Kalau ada yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Semua yang bergumul, Tuhan tetap kuatkan iman. Dan siapapun kami percaya hari lepas hari, kami dijaga, dilindungi, diberkati pekerjaan dan usaha kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami aminkan dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita, renungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.